Shalom, salam jumpa dalam Taat, Warta Jemaat GKJ Salatiga Timur edisi Minggu 3 Januari 2021. Selamat menyaksikan. Selamat bergabung dalam ibadah hari ini kepada Jemaat GKJ Bandungan. Jemaat, sebelum mengikuti ibadah hari ini, silahkan menyiapkan Alkitab, buku nyanyian, dan jangan lupa untuk menonaktifkan notifikasi di HP. Selamat mengikuti ibadah secara runtut hingga akhir. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Ibadah harian keluarga tahun 2021 akan digantikan dengan renungan refleksi tentang corak watak manusia dalam Alkitab yang akan tersaji satu hari, satu refleksi renungan. Refleksi ini mengangkat satu karakter dari tokoh-tokoh dalam Alkitab. Harapannya menjadi cermin bagi pembaca yang memacu perilaku rohani baru. Bagi jemaat yang tidak memiliki akses, bacaan dapat menggunakan bacaan leksionari. GKJ Salatiga Timur telah menyediakan kartu persembahan bulanan tahun 2021 dan bagi setiap warga gereja dewasa, apabila Bapak, Ibu, Saudara belum tercantum di kartu persembahan bulanan, dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing atau kantor gereja. Terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengikuti doa kesepakatan lintas iman setiap hari jam 12 siang dan doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari jam 9 malam. Mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 30 April 2021, GKJ Salatiga Timur menerima 10 orang mahasiswa PPL Fakultas Teologi UKSW. Segenap majelis dan jemaat GKJ Salatiga Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GKJ Salatiga Timur yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Januari 2021. Kiranya dengan umur yang bertambah dan bertumbuh pula di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita dukung pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dengan bertekun di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa menjaga imunitas kita dengan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Demikian Taat edisi Minggu 3 Januari 2021. Segenap majelis dan jemaat GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tetap jaga iman, amin, imun, dan aman. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati.
ibadah keluarga minggu kedua setelah Natal, GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan menjadi anak terang, Minggu Wage 3 Januari 2021. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu, Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322, bait yang pertama dan kedua, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali ku melihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu. Umat dipersilakan untuk duduk. Terang dan kegelapan. Karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Hanya bisa menunduk tanah, dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri. Tak jua ia ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat
menatap wajahnya, aku mulai merindu. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup, nyalaknya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang meski gelap lebih besar menghadang. Sekadar ingin melihat matamu, sehingga aku tahu caramu memandang jiwaku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menyanyikan bersama-sama PKJ 37 bait pertama dan kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang
Umat saya undang untuk berdiri. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, menerima anugerah pengampunan, seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 3, ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan kesanggupan kita melalui nyanyikanlah Kidung Baru 213, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayani-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saatnya kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati di dalam doa. Kami menyediakan hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur untuk siap menerima taburan sabda-Mu. Taburkanlah ya Allah, sehingga benih sabda-Mu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan,
Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 12-20. Kita baca secara berbalasan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menentukan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melimpahkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami sebelumnya telah menurut harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Ini yang akan menjadi nas kita. Oleh bacaan kita, terkhusus nas kita, di minggu kedua setelah Natal ini kita akan dituntun dengan tema menjadi anak terang. Menjadi anak terang. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan
Jemaat GKJ Bandungan, dalam kitab Injil, istilah anak-anak terang digunakan 2 kali oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Lukas pasal 16 ayat 8 dan dalam Yohanes 12 ayat 36. Dalam bagian pertama di Lukas 16 ayat 8, istilah anak-anak terang digunakan berseberangan dengan anak-anak dunia. Sedangkan dalam bagian yang kedua di Yohanes 12 ayat 36, anak-anak terang digunakan dalam kaitan dengan sang terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi, anak-anak terang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang cara hidupnya berbeda dengan dunia. Mari kita bandingkan dengan istilah gereja, baca orang percaya. Gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Ek artinya keluar dan kaleo artinya memanggil. Berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita bandingkan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Injil Yohanes 1 memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Kalau kita perhatikan dalam teks tadi ayat 1-3. Dan Sang Terang di ayat 9 yang nas kita tadi. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Dan Yesus Kristus adalah terang yang menerangi setiap orang. Sayangnya, tidak semua orang mau menerima dia di ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi orang-orang lain menolak. Tidak semua orang mau menerima dia. Sebagaimana Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang dia di ayat 6-8. Gereja, orang-orang percaya pun harus menyatakan kesaksian itu di dalam hidupnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan. Pertanyaan penting untuk kita renungkan ialah, apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Soal keyakinan kepada Kristus mungkin sudah tidak perlu disangsikan lagi. Tetapi soal memancarkan terang Kristus yang berarti hidup kudus dan bersaksi bagi Tuhan, bagaimana? Di tengah hiruk pikuk dunia ini, mungkin kita lupa akan panggilan tersebut. Hari ini, kita diingatkan kembali untuk mengkhususkan hidup sebagai persembahan kepada Allah. Maka pikiran dan hati kita harus senantiasa terarah kepada Allah. Setiap tutur kata dan karya dipersembahkan untuk memuliakan Allah. Lalu siapa yang dipanggil untuk menjadi anak-anak terang itu? Tentu bukan hanya golongan tertentu saja. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 8, di situ Tuhan bermaksud membawa pulang umat dari pembuangan. Di situ dituliskan, di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan himpunan yang melahirkan. Ayat ini meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan berkenan memanggil bukan hanya mereka yang dianggap kuat dan mampu saja,
melainkan juga mereka yang dianggap lemah dan sering menganggap dirinya lemah. Dalam ungkapan Jawa, kula mboten saged menopo-menopo, alias saya tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam Yeremia tadi mengatakan bahwa kita semua telah dijadikan anak-anaknya. Kita dipanggil memancarkan terangnya dengan segenap keberadaan kita. Ada dua hal yang tidak saya tekankan. Yang pertama, kita belajar dari falsafah Jawa. Ada ungkapan urip iku urup. Hidup itu menyala. Hidup itu menjadi terang. Tentu nilai filosofi yang sangat dalam. Kita yang sudah menerima terang yang sejati itu, Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, harusnya kita memancarkan terang itu dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam angan kita. Urip iku urup. Lalu yang kedua, tentu kita masih sangat ingat ada salah satu iklan yang mengungkapkan terus terang, terang terus. Terus terang, terang terus. Ini mau mengatakan bahwa apakah terang itu redup, apakah terang itu sedang, atau terangnya itu meloloi, tetapi terus terang, terus bernyala, terus memancarkan. Ini juga mau mengatakan bahwa setiap saya, ibu bapak saudara, punya kapasitas masing-masing untuk memancarkan terang itu. Mungkin ada yang redup, mungkin ada yang sedang, mungkin ada yang sangat terang sehingga meloloi. Tapi semuanya berfungsi, berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Dua bagian ini menjadi penekanan menjadi anak terang. Urip iku urup, terus terang, terang terus. Sehingga melalui catatan-catatan ini, gereja dan orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, gereja dan orang percaya dipanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah dan memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapannya. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban.
Oh, 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 oh. Jadilah jawaban. Oh, oh, oh. Jadilah terang. Kedamaian. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Salatiga Timur dan Jemaat GKJ Bandungan, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Hari ketiga kami memasuki tahun 2021, dan kami terus meyakini akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Terang kasih-Mu terus mengiring langkah-langkah juang kami menapaki perjalanan hidup di sepanjang tahun 2021 yang akan kami jalani. Saat ini kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk mampu membagikan terang-Mu itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini pula kami menyatukan iman pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia, yang dilanda rupa-rupa bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, terkhusus masih menghadapi pandemi virus corona. Engkau memberkati langkah gerak keseriusan pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah untuk menanggulangi pandemi virus corona, baik melalui upaya pengadaan vaksin, obat-obatan, sarana dan prasarana penunjang untuk penanganan pandemi virus corona. Berkati aparat keamanan yang mengawal kebijakan pemerintah, yang menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan terus mensosialisasikan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pula tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, bila kami juga mendukung secara sungguh-sungguh upaya serius pemerintah itu, dengan juga memerankan diri kami masing-masing untuk mensosialisasikan program penanganan dari pemerintah kepada masyarakat maupun kepada umat, dan kami segenap masyarakat juga mematuhi ketentuan-ketentuan pemerintah. Ya Allah, Engkau memberkati
gereja-gerejamu yang juga terlibat secara serius dalam penanggulangan pandemi virus corona. Biarlah melalui upaya-upaya pemeliharaan iman yang diwujudkan melalui peribadahan, melalui sekolah minggu, kegiatan kategorial, semuanya meneguhkan iman harapan umat, sehingga dalam situasi ini terus dan terus yakin dan percaya akan pemeliharaan Allah. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kehidupan umat menjalani kehidupan setiap hari berkat pimpinan penyertaan Allah terus mereka rasakan. Demikian pula kehidupan gerejamu GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan dalam upaya-upaya mewujudkan pemeliharaan iman di tahun 2021. Kau memberkati rencana program yang sudah disusun sehingga boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iman, pengharapan, kasih dan syukur umat semakin teguh di hadirat-Mu dan semakin mewujud nyata dalam kehidupan setiap hari. Teman-teman, anggota majelis, penatua, diaken, pendeta, Tuhan mampukan untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi mewujudkan pemeliharaan itu. Demikian pula wujud-wujud kesaksian melalui peran diakonia ke dalam maupun keluar dan aksi-aksi kegiatan lain yang diwujudkan sebagai wujud jawab akan fungsi gereja yang punya mandat untuk mewujudkan moral, sosial, spiritual. Demikian pula ya Tuhan, khusus untuk Bapak Pendeta Matius Rusmianto dan keluarga dan juga teman-teman kami yang lain di GKJ Bandungan yang sedang berpulih dalam pemulihan kesehatannya, Allah terus menganugerahkan tambah-tambah berkat pemulihan hingga semakin sempurna dan pemulihan kesehatannya. Demikian pula segenap umat GKJ Bandungan dan GKJ Salatiga Timur yang juga sedang menderita sakit, baik karena usia lanjut, situasi cuaca akhir-akhir ini, maupun pergumulan batinnya. Allah juga melimpahkan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Demikian pula para kesepuhan Adiuswa dalam segala kondisi keberadaan yang mereka rasakan, raga yang terbatas, jauhkan dari ngelokro dan semplah, tapi mereka terus bersemangat karena merasakan damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah. Demikian pula anak-anak kami yang meneruskan menata masa depan, meraih cita-cita mereka melalui proses studi yang ditempuh dan masih dalam situasi persekolahan secara daring. Tuhan memberkati mereka tetap semangat, tetap sukacita, sehingga dalam situasi pandemi ini mereka terus mampu berprestasi dan meraih apa yang mereka cita-citakan. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami juga terus saling mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur melalui media-media komunikasi yang ada saat ini, tentu mendukung kami tetap merasakan dekat erat, bahkan melalui doa-doa yang kami naikkan. Demikian pula ya Tuhan, setiap umat yang bergumul dalam rupa-rupa pergumulan, baik permasalahan hidup di dalam kehidupan keharmonisan keluarga, relasi orang tua, anak, suami istri, anak mantu, mertua, maupun dengan tetangga, dengan saudara seiman, bahkan juga pergumulan kesulitan ekonomi, Tuhan campur tangan dan menolong, turut menunjukkan jalan keluar, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam situasi-situasi itu. Demikian pula ya Tuhan, berayat-berayat Kristen di GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan, dalam jerih juang mereka Tuhan terus melimpahi dengan atut rukun, sinihan satu dengan yang lain, sehingga mereka terus menjadi teladan
di mana mereka ditempatkan. Aktivitas, pekerjaan, tanggung jawab yang Kau bebankan kepada kami, biarlah kami terus mampu menjalankannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Allah senantiasa melimpahkan berkat bagi setiap kami, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki. Dengan apa yang Kau limpahkan itu, kami semakin bertekun untuk memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing, panuwun dan panyuwunan kami masing-masing. Kami letakkan ke dalam kuasa dan keadilan kebijaksanaan Allah. Inilah ya Tuhan, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Mengaturkan persembahan sembari menyanyikan NKB 133 bait yang pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sana dan taman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur dan GKJ Bandungan. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Arahkanlah hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan.
terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kita bersama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 2. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam